Oke, shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di tahun yang baru. Kita punya harapan yang baru tentunya, saudara-saudara. Amin. Kita berharap di tahun ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap selalu hadir dalam hidup kita. Kita bisa rasakan kasih Tuhan setiap harinya. Amin. Kita mau beribadah yang pertama ya. Yang pertama di tahun ini, kiranya kita bisa mengawali tahun ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh harapan dan penuh mengandalkan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa dulu, saudara. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul kembali bersama Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua adalah berkat penyertaan dari Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan, setiap kami yang ibadah di dalam gereja maupun yang secara online Tuhan. Kau yang berkati setiap dari kami, masing-masing dari kami, Kau yang berikan kesungguhan hati, berikan kami fokus Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian.
sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari itu. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini
Serahkan pada hamba ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan di sini dan yang ada di rumah masing-masing, kita bersama-sama akan menggerakkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, dan saya sendiri yang akan mengucapkannya, dan Bapak Ibu sekalian ikuti dari dalam hati ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat segala anugerah, kasih sayang, pemeliharaan Tuhan buat kami. Dan pada saat pagi hari ini di ibadah raya yang pertama di 2022, kami mau mendengar firman Tuhan. Dan kami mau bersama-sama berjamu di dalam perjamuan kudus yang Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Mari Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat setiap roh orang kuat, roh intimidasi, kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, baik kami yang onsite atau online. Kami ikat mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa firman Allah meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami percaya ada kuasa-Mu
yang mengalir bersama-sama kami, membawa terobosan dan perubahan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Yang di online shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tentu kami mengucapkan selamat tahun baru ya. Haleluya. Lihat kiri kanannya dulu, bilang selamat tahun baru Pak, selamat tahun baru Bu ya. Haleluya. Makin maju dalam Tuhan. Amin. Makin mengasihi Tuhan, makin giat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, di 2022 ini kita sudah melangkah bersama-sama. Bukan satu kebetulan. 2022 maaf ya, 2022. Seringkali ngingetnya 2020. 2022 padahal. Ingatin ya Bapak Ibu ya. Kita ada di 2022. Saya mengucap syukur kalau bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dan bisa masuk ke dalam ruang ibadah ini pun semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kasih sayang Tuhan. Dan di tahun 2022 ini, di Januari kita punya tema khotbah, yaitu apa? Semakin bertambah. Haleluya. Semakin bertambah karena apa? Naik tahunnya ya pasti bertambah. Bertambah apa? Makin cinta Tuhan. Katakan amin. Makin mengasihi Tuhan. Hidupnya makin berbuah di dalam Tuhan. Kita nggak boleh ada di datar terus Bapak Ibu. Harus naik, harus bertambah, harus meningkat. Kalau kita yang pengusaha kita maunya stabil-stabil aja. Biasa-biasa aja. Ayo mari kita ubah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan ajak kita naik loh. Tuhan sendiri yang ajak kita naik. Amin. Tuhan sendiri yang ajak kita naik bersama-sama dengan Dia. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Nanti mohon maaf kalau bisa boleh saya minta bantuan Filemon di belakang situ ada ayat Alkitab bisa dibuka. Saya sudah siapkan. Buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Ulangan pasal 28. Sudah disiapkan. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Judul perikopnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka untuk menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik bahwa ini bukan isi hati Musa. Ini bukan maunya Musa di depan bangsa Israel sehingga Musa mengatakan ini. Enggak. Apa yang dikatakan Musa berdasarkan dari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Musa tidak berani ngomong sembarangan. Musa tidak berani ngomong dengan alasan atas nama Musa sendiri, atas nama bangsa Israel. Supaya apa? Orang Israel rajin. Orang Israel enggak bersungut-sungut. Orang Israel tetap setia dalam perjalanan. Enggak, Bapak Ibu. Musa tidak mengatasnamakan supaya pekerjaannya menjadi mudah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa berdasarkan dari Tuhan. Dan inilah yang Tuhan katakan sendiri. Buat bangsa Israel pada waktu itu. Dan haleluyanya berlaku sampai saat ini. Buat hidup mereka dan buat hidup kita sebagai orang-orang Israel rohani. Umat kepunyaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Diawali dengan apa? Diawali jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Dan segala perintahnya yang akan kusampaikan kepadamu. Maka pada hari ini Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kata mengangkat ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dulu, kemarin-kemarin, mereka budak. Kemarin-kemarin mereka orang suruhan. Nggak ngikut, nggak nurut, pecut. Ya, mandornya Mesir galak-galak. Apalagi ketika mereka tahu ada Musa. Mereka makin melipat gandakan lagi. Makin lama makin galak. Kemarin-kemarin mereka budak. Tetapi hari ini Tuhan ingin ajak mereka naik. Naik level. Naik tingkat. Semakin bertambah. Bagaimana caranya? Keluar dulu dari tanah Mesir. Menuju mau ke tanah perjanjian. Dari mereka yang tidak punya tanah. Dari mereka yang tidak punya hasil. Tuhan mau mengangkat mereka. Mau membawa mereka. Untuk mengalami yang namanya apa? Masuk ke dalam tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulunya tidak punya. Tuhan ajak mereka supaya semakin bertambah. Dan hari ini pun saya juga berbicara kepada jemaat di GBI Mangga Besar, baik yang onsite maupun yang online. Tuhan ingin mau supaya kita bertambah. Makin tahun makin maju, makin mengasihi Tuhan. Makin tahun makin maju, makin mencintai Tuhan. Makin maju, makin tahun, makin berbuah-buah dan terlihat buahnya. Buahnya bisa dirasakan sama kita, bisa dirasakan sama istri, suami, pendamping kita. Buahnya bisa dirasakan sama anak. Buahnya bisa dirasakan sama orang tua. Buahnya bisa dirasakan kalau sudah punya anak, ada punya menantu, ada cucu, bahkan buyut. Buahnya bisa dirasakan. Amin. Coba oma-oma yang ada di sini. Ayo lihat ke depan. Coba saya mau nanya. Seneng lihat cucu-cucunya bisa berhasil, sukses. Pasti seneng ya Bapak Ibu ya. Seneng. Opa-opa yang ada di sini ngeliat cucu-cucunya berhasil, sukses. Mau nggak? Mau. Semua. Saya pun mau. Dan semua kita pada lazimnya mau. Semakin bertambah. Kalau kita seumpamanya ngeliat gini, anak kita cuma hari ini cuma bisa bikin angka 2 ya. Bikin angka 2, ingat kemarin ya. Ditarik, belok dikit, geser. Seperti apa angka 2? Bebek. Dari umur sekecil sampai umur gede, umur 20, bangga bener. Dia malah ngomong sama papanya, papa. Ini udah umur 20 loh ya. Papa, saya bisa bikin angka 2. Seneng gak bapaknya? Ya, gimana ya? Penuh perjuangan.
Tetapi kalau anaknya bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, ketika dia datang, Dad, jangankan angka 2, semalam 22. Ya, jangankan angka 2, saya punya project ini, saya dapat berkat ini, saya dapat ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Orang tua pasti senang, pasti bangga. Dan hari ini, mari kita sebagai orang tua, sebagai opa, sebagai oma, sebagai orang tua, lepaskan perkataan berkat buat anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita masih SD, SMP, SMA, lepaskan perkataan berkat. Bilang, engkau berhasil di hadapan Tuhan, engkau cemerlang, gilang gemilang. Amin. Berani Bapak Ibu. Jangan anggap remeh perkataan doa kita. Karena kita ajukan itu di hadapan Tuhan. Tapi kita juga mesti benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini dia. Yang terjadi kepada orang Israel pada waktu itu, mereka tidak punya apa-apa dan mereka berjalan, mereka belum masuk tanah perjanjian, bicara Bapak Ibu, rumahnya masih geser-geser. Hari ini bikin tenda di sini, bikin semuanya. Tapi nanti satu saat ketika Musa bilang geser mereka belum punya tempat. Tetapi ketika Tuhan janjikan apa? Ketika engkau mendengar suara Tuhan dengan apa? Baik. Sekali lagi, mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Dan melakukannya dengan apa? Setia. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Kita juga melihat di ayat yang ke-13, Bapak Ibu, dengan jelas Alkitab kita. Ayo buka Alkitab kita. Ulangan 28 ayat 13 saya akan bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau. Firman Tuhan bilang apa? Menjadi kepala. Firman Tuhan bilang ini, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya sangat yakin bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa. Untuk hidupmu, hidup kita, hidup Bapak, hidup kita sekalian, Tuhan mengangkat kita jadi kepala. Dan saya mengaminkan itu, dan Bapak Ibu juga mengaminkan itu. Ini kita tidak bisa bilang ini, oh sudah ada kepalanya. Saya mah ekor aja, saya follower aja, saya ngikut aja. Tapi Tuhan mau mengangkat kita jadi kepala, Bapak Ibu. Artinya apa? Yang terima mahkota itu kepala, bukan ekor. Betul? Coba bilang sama sebelah kiri kanannya. Yang terima mahkota kepala. Oh iya, yang terima mahkota kepala bukan ekor. Jadi mahkota di atas kepala kita Tuhan sudah siapkan. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Artinya apa Bapak Ibu? Itu bisa segala sesuatu Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Buktinya benar Bapak Ibu. Ketika orang Israel harus menghadapi yang namanya proses hidup mereka di dalam masuk dalam perjalanan ke tanah perjanjian, ke Kanaan, mereka mengalami, tetapi Tuhan bela mereka. Tuhan tuntun mereka. Saya pasti yakin bahwa Bapak Ibu juga mau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Enak nggak jadi kepala? Saya tanya dulu, enak nggak jadi kepala? Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau saya makan ayam, saya selalu bilang gini, itu kepala tuh kalau di sop tolong diangkat dulu, saya nggak suka, saya bilang gitu ya. Ini ayam loh Bapak Ibu ya, sama ceker saya nggak suka, saya bilang gitu. Tapi ada yang makan di bagian di rumah saya ya. Kalau saya bagiannya ya yang daging-daging aja, kurang lebih gitu ya. Ya, tapi saya bilang gini, kepala jadi kepala enak Bapak Ibu. Tapi, ada syaratnya. Kalau jadi kepala enak, pasti ada syarat. Syaratnya apa? Mendengar baik-baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar lagi di sini. Mendengar baik-baik. Apa yang akan kita lakukan ke depan di tahun 2022? Apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022? Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Kalau kemarin ada yang berita yang namanya menggemparkan, berita yang mengejutkan. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Kita dapat masuk menjalani hari-hari itu dan kita akan memperoleh kemenangan. Taat. Kemarin kita diajarin ya taat. Hari ini kita belajar yang namanya mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya.
Banyak orang mendengar, sudah mendengar. Tetapi maaf bicara, tidak mendengar dengan baik-baik. Adam dan Hawa, apa dia dengar suara Tuhan di Taman Eden? Dengar. Jelas dia dengar mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, dan apa tugasnya. Tetapi maaf bicara, mereka tidak mendengar dengan baik-baik. Hari ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendengar dengan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara bisa mendengar baik-baik? Mau tidak mau, kita harus punya telinga seorang murid. Sama-sama katakan, telinga seorang murid. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, coba saya tanya sama kita sekalian yang di sini, lebih senang mendengar atau bicara? Ayo, lebih senang bicara atau mendengar? Kalau kita lagi ngumpul rame-rame ya, kelihatannya anggap dah reunian. Kayak ada yang mau kepengen dominan ya, kepengen dia ngomong terus ya. Ada nggak? Apa diem semua, ketemu reunian udah 20 tahun diem semua. Udah diem, tiba-tiba Bill datang, Bon datang. Siapa yang minum es kelapa nih? Bilang gitu ya. Pasti ada ngomongnya, bener ya Bapak Ibu ya pasti. Kan kita bisa ngeliat sama orang, oh ini suka ngomong, oh ini suka denger ya. Biasanya sih Bapak Ibu ya. Nanti nih saya cuma intermezzo. Kalau udah ketemu ngumpul bareng-bareng, kita foto selfie, itu yang mukanya paling cembetut Bapak Ibu ya. Itu biasanya yang bayar. Yang mukanya paling senyumnya paling cerah itu yang dibayarin Bapak Ibu, biasanya kayak gitu ya. Oke, saya balik lagi. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau mendengar itu penting. Jangan terlalu banyak berbicara. Artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak doa, tetapi kita dengar suara Tuhan dengan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu seperti apa? Tuhan mau kita sama seperti murid. Itu poin yang pertama. Ketika kita mau Tuhan angkat kita, semakin bertambah dan bertambah di tahun 2022 ini, Tuhan mau kita menjadi sama seperti murid. Mungkin hari-hari ini kita bilang gini, Tuhan saya udah malas belajar. Tuhan saya udah bosan belajar. Tuhan cukup, udah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak belajar. Belajar tentang sabar. Ketika Bapak Ibu minta belajar tentang sabar, pasti Tuhan kasih model yang baru. Hal-hal yang baru tentang mengasah kesabaran kita. Amin. Hari ini sabar sama yang namanya orang-orang di luar. Nanti bisa sabar kepada orang-orang yang ada di rumah. Nanti bisa sabar dengan pekerjaan kita. Belajar minta sama Tuhan. Jangan cepat puas. Tuhan cepat puas. Nggak akan selesai Bapak Ibu. Selain menjadi murid, apa yang perlu minta? Tuhan mau kita seperti domba yang mengenal gembalanya. Karena kita harus mengerti dan mendengar perintah Tuhan dengan baik-baik. Seperti apa yang tertulis dalam Ulangan 28 ini. Ternyata Tuhan juga mengajarkan. Supaya apa? Kita mendengar, kita domba mendengar suara gembala. Gembalanya siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Buka Alkitab kita, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Dan kita akan melihat di ayat yang ketiga dan keempat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Suara siapa? Suara gembala. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar baik-baik dan melakukannya dengan setia. Saya baru bicara tentang mendengarnya dengan baik-baik. Tuhan mau kita juga sama seperti domba. Domba yang taat, domba yang menurut. Mengenal suara gembala kita. Siapa gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Dia mengasihi engkau. Dia membimbing engkau. Dia tahu nama-nama kita. Dia tahu kebutuhan kita. Kalau gembala sama domba hanya terlebih lagi Tuhan. Tuhan tahu setiap doa kita. Apa yang kita panjatkan, apa yang kita naikkan, apa yang kita mohonkan, Tuhan tahu. Amin. Amin. Kalau dia tahu, dia bela kita. Kalau dia tahu, dia bela kita, kita lakukan saja. Tuhan, hari ini saya mau mendengar dengan baik-baik dan mau melakukannya dengan setia. Maka Tuhan akan membawa saya naik ke atas. Menjadi kepala bukan ekor. Tuhan mengangkat saya. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Kita kan sebelumnya ada di dalam lumpur dosa. Tuhan angkat kita, Tuhan sucikan kita, Tuhan cuci kita. Dan hari ini kita akan perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali lagi akan yang namanya pengorbanan Yesus. Penuh noda, penuh dosa. Tapi Tuhan sucikan kita. Tuhan cuci, Tuhan sudah bersihkan. Tuhan taruh di tempat yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi murid. Jadi sama seperti domba yang mengenal suara gembala. Yang ketiga yang akan saya sampaikan. Tuhan juga mau kita sebagai mempelainya. Siap menjadi sama seperti mempelainya. Orang yang mendengarkan perintah dan melakukannya dengan setia. Ibaratnya sama seperti mempelai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mana ada mungkin di dalam dunia yang nyata ini orang tiba-tiba menikah saja tidak tanpa tahu siapa pasangannya, apa kesukaannya, dari mana dia, siapa dia. Rata-rata seperti itu yang normal. Benar Bapak Ibu? Yang normal pasti tahu. Cuma di kisah-kisah sinetron saja yang tiba-tiba berjalan si pria dan wanita terusnya mata memandang mata, langsung jadian. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau ceritanya panjang, habis itu roll filmnya. Ya, seolah-olah kan begitu. Tapi Bapak Ibu, semuanya. Pria, wanita yang mau menikah saya, besok kita akan happy wedding anniversary Bapak Ibu, ke-18 tahun. Saya sama Yuni, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nikah. Pasti ada pengenalannya terlebih dahulu. Lihat dia siapa. Dan saya juga tahu bahwa Yuni juga melihat saya siapa. Dia akan cari tahu orang ini males nggak, masa depannya gimana nih. Jadi beban nggak. Hari ini Bapak Ibu sekalian saya ngomong juga sama anak-anak youth ya, yang masih muda-muda. Kalau satu saat engkau akan mau menikah atau mau berpacaran atau mau berkenalan sama orang, tanya sama dia jelas-jelas. Apa sih alasannya kamu mau jalan sama saya? Ini pakai bahasanya yang gampang ya Bapak Ibu ya. Apa sih alasannya kamu mau jalan sama saya? Andai kata, ini semuanya berlaku. Andai kata dia bilang gini, karena cuma kamu doang yang kelihatannya mau jalan susah sama aku. Oh stop Bapak Ibu. Kalau saya bilang, kalau diajak bilang, karena saya ngeliat kamu maunya satu-satunya orang yang mau hidup susah sama. Stop Bapak Ibu. Jangan dilanjutin. Karena orang itu sudah punya pikiran apa? Hidupnya bakal susah. Saya ngomong fair ya, jelas-jelas. Jangan sampai seperti itu. Itu mungkin dia gombal, dia belum siap, dia gelagapan. Ibaratnya kayak orang diceburin, dia belum siap napas. Tapi kalau semuanya itu isi pikiran hatinya, coba pikirkan 2-3 kali. Kalau dia pikir gini, karena kamu adalah masa depan saya. Saya mungkin ngajarin gini nih ya. Buat supaya saya ngeliat kamu, supaya kita akan bisa bahagia ke depannya. Nah itu boleh dipikirkan Bapak Ibu. Tapi kalau saya bilang, karena kamu satu-satunya orang yang kayaknya paling pas buat diajak hidup susah. Mikir Bapak Ibu. Kata Cak Lontong apa? Mikir. Jangan mau seperti itu. Karena apa? Kalau udah pikirannya hidup susah, bakal susah. Loh kok hidupnya susah terus Pak? Karena kan kamu juga mau hidup susah. Hari ini sebagai mempelai juga kita dipersiapkan. Ayo sama-sama mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Sekarang pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Kita mau naik jadi kepala atau jadi ekor. Balik lagi ke tangan kita.
Tapi Tuhan sudah mengajarkan apa? Jika engkau dengan setia mendengarkan perintah dan apa? Mendengar baik-baik dan melakukannya dengan setia. Setia itu begini Bapak Ibu. Hari ini dilakukan, besok dilakukan. Besok dilakukan. Lagi senang apa? Dikerjakan juga. Lagi sedih apa? Dikerjakan. Setia. Hari ini mungkin kita sedang mengambil, kayaknya ini berkat Tuhan yang luar biasa ya. Setia, makin giat, makin rajin. Tetapi ketika ada badai, ada ombak, ada gelombang, Tuhan, apa saya harus cari yang lain? Tuhan, apakah saya harus mengandalkan yang lain? Tetap setia adalah sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Tetap Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tetap Yesus adalah Tuhan. Mari kita melakukannya dengan setia, mendengar perintah Tuhan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Bapak Ibu, di hari ini kita harus semakin bertambah. Komit dalam hidup kita. Yang di rumah, dengar baik. Harus komit makin bertambah dalam Tuhan. Yang di rumah harus komit makin cinta akan Tuhan. Yang di rumah juga harus makin komit untuk setia mengasihi Tuhan. Dan juga kepada keluargamu. Jangan hidup harus seimbang. Jangan kepada Tuhannya luar biasa, kepada keluarganya ditinggal-tinggal. Buat semua yang ada di sini pun. Hidup harus seimbang. Mengasihi Tuhanmu. Dan juga mengasihi sesamamu. Dan saya percaya pada pagi hari ini. Ketika kita yang ada dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama yuk naik ke atas. Dalam artian apa? Tuhan angkat kita. Di bawah banyak badai. Di bawah banyak permasalahan. Tetapi ketika Tuhan mengangkat kita sama seperti burung Raja Wali. Pernah dengar ceritanya ya, burung Raja Wali kalau ada badai, orang ingin ribut, ada layangan apa segala macam, dia naik aja ke atas. Karena di atas tempatnya tidak ada badai. Dan dia melihat ketika badainya sudah mulai berangsur hilang, dia mulai turun lagi untuk cari mangsa lagi. Dan dia akan melanjutkan hidupnya. Hari ini panggilan Tuhan juga buat kita. Ketika kita mau melangkah di tahun 2022 ini, sudah masuk. Kita akan menjalani nanti, sampai diingat nanti. 31 Desember 2022. Nanti masih 364 hari lagi. Di situ tetap mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Naikkan pujian ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa persiapkan perjamuan kudusnya. Persiapkan perjamuan kudusnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Katakan ku sembah. Jemaat, mari sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bapak Ibu, yang saya dapat ayatnya adalah dari Ratapan 3 ayat 22a. Saya nggak tahu ayatnya apa, tapi inilah ayat firman Tuhan yang buat kita pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya mengaminkannya. Bapak Ibu baca sendiri, aminkan itu. Ya, haleluya. Saya
mengucap syukur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita persiapkan diri kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ini adalah waktu dan saatnya kami berjamu di dalam perjamuan kudus. Roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur. Bapa, pada pagi hari ini ketika kami mengangkat roti di tangan kanan kami percaya Tuhan sudah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Segala dosa, penyakit, segala wabah, segala sesuatu yang menghambat kami sudah ditanggung oleh darah Yesus Kristus. Dengar baik firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu pada waktu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur. Ucap syukur. Mari kalau sudah kita angkat anggur kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah, mari angkat tanganmu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah engkau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, selama hidupku ku sembah kau Tuhan, selama hidupku ku sembah kau Tuhan, selama hidupku ku sembah kau, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Bapak buat perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tubuh dan darah Yesus bersatu bersama kami. Maka setiap sakit penyakit kami, setiap beban kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan memberikan kepada kami yang kelegaan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada kemenangan bagi kami dalam problem dan permasalahan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang bersama-sama dengan kami di ibadah onsite di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan, dan juga shalom bagi saudara-saudara yang online dari tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebentar kita akan menjalankan persembahan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara fisik dan berpuluhan secara fisik, bisa memasukkannya nanti ke dalam
kantong biru untuk persembahan ke dalam kotak untuk perpuluhan. Tapi kalau bagi saudara yang memberikannya secara transfer bank juga silakan. Nanti saudara-saudara yang memberikannya bisa dimulai dari baris sebelah kanan saya ini, nanti bergiliran bergantian. Dan saya mau serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pembantu Lendi Wijaya untuk doa persembahan. Saya persilakan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan ya. Firman Tuhan awal tahun ini bukan cukup ya, sangat dahsyat ya, mengenai berkat, saudara. Kita diberkati, saya diberkati, Tuhan juga diberkati ya, saudara. Amin. Saudara, kita akan memberikan sebuah persembahan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu, saudara. Kita angkat amplop ini, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, pimpinan dan perlindungan Tuhan atas kami dan seluruh jemaat Gereja Betel Mangga Besar. Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, menjadi jawaban buat setiap masalah di dalam kehidupan kami. Dan firman yang disampaikan menumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Suganda. Tuhan berkati pelayanannya, dimanapun beliau berada, biar nama Tuhan saja yang dibesarkan, yang ditinggikan. Tuhan pakai dia dengan tambah hari tambah heran. Tuhan berkati pekerjaan dan usahanya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya. Tuhan berkati anak istrinya. Kiranya keluarga ini diberkati dengan luar biasa. Kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas keluarga ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati dan balas dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan pakai juga tangan-tangan yang mengelola keuangan ini, sehingga keuangan ini boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan sama-sama, amin. Saudara yang memberikannya secara fisik, saya persilakan sampai saya membacakan pengumuman. Nanti kita akan bertemu kembali di ibadah online jam 4 sore ya saudara ya. Untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah online jam 9 pagi via YouTube. Dan untuk ibadah youth online Zoom nanti jam 11. Dan ibadah tengah minggu hari Rabu online jam 7 malam. Ya saudara-saudara yang ingin hadir di ibadah onsite bisa setiap hari Senin udah mulai mendaftar kepada saya ya saudara-saudara ya, karena memang kita kursi ada jarak, jadi tempat memang terbatas mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati saudara semua. Nanti kita akan doa tutup dan doa berkat. Saya mau serahkan nanti kepada hambanya. Selamat tahun baru juga buat saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada hambanya untuk doa tutup dan doa berkat. Haleluya, sudah siap? Mari kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Yang di rumah kita juga akan siapkan hati kita selesaikan ibadah ini. Ya, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nuhita
Bapak, sebelum kami akhiri pada siang hari ini, pada pagi hari ini ibadah kami mengangkat tangan dan minta Tuhan kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, setiap perpuluhan yang kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap apa yang kami bawa ini berasal daripada Tuhan, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, dan kami percaya Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi seru doa kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami membawanya di dalam nama Yesus. Setiap ini boleh menjadi berkat, menjadi kegunaan, jadi hormat bagi nama Tuhan, dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk ibadah yang sudah kami selenggarakan. Tuhan memberkati kami yang hadir bersama-sama, kami yang beribadah secara online, kami yang melayani Tuhan, kami yang berjerih lelah. Tuhan memberkati kami. Tuhan tahu setiap kerinduan hati kami. Kami percaya Tuhan memberkati pemusik, proyektor, sound system, OHP, hamba-hamba Tuhan yang melayani penyambutan, hamba Tuhan yang melayani segala sesuatunya, mempersiapkan gedung ini, termasuk hamba-Mu yang menjalankan firman Tuhan, yang menyanyi dan membawakan pengakuan iman. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini ketika kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, anugerah berkat kasih sayang Tuhan kami tahu. Ketika kami mendengar suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, Tuhan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan menyediakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Keluar masuk kami Tuhan jagai. Ketika kami pergi dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan damai sejahtera, kami pulang dengan damai sejahtera. Berkat Tuhan melindungi kami. Anak, cucu, menantu kami disertai oleh Tuhan. Orang tua kami disertai oleh Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu dengan iman. Terima perkataan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini, menjadikan engkau semakin setia mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, selamat pagi. Tentu kami ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Bapak dan Ibu Gembala ucapkan itu buat kita sekalian. Dan yang di rumah, selamat tahun baru. Tuhan Yesus mengasihi, melangkah bersama iman. Tuhan beserta kita. Haleluya. Haleluya. Amin.